Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita doakan semoga selalu dicurahkan untuk junjungan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-12 berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk separuh daripada bulan Ramadan yang tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Ternyata kita sudah 12 hari berpuasa. Tentunya kita untuk senantiasa saling mengingatkan untuk semakin mengoptimalkan hari-hari yang tersisa daripada bulan Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sampai kita tuntas menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan pada pagi hari ini tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 60 sampai ayat 66 insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzistasqa Musa liqaumih. Jadi kita masih hari ini berbicara tentang atau mentadabburi firman-firman Allah yang menceritakan tentang kelakuan atau tindakan atau perbuatan umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yang silih berganti Allah ceritakan di sini, mengangkat tentang bagaimana dulu perangai mereka kepada Nabi mereka, itu Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah dalam ayat 60 ini, dan ingatlah dan ingatlah ketika istasqa Musa, Nabi Musa alaihissalam memohonkan air liqaumihi, untuk kaumnya. Nabi Musa memohonkan air kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan air atas permintaan kaumnya yang kehausan. Ketika membersamai Nabi Musa, mereka kehausan. Kemudian mereka meminta Nabi Musa untuk meminta kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memintakan air untuk diminum. Ya, fakulna, lalu kami mengatakan, kami di sini adalah Allah ya. Kami mengatakan, idrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tongkatmu wahai Musa batu itu, ya. Jadi Nabi Musa memiliki sebuah tongkat, ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya memang pengertian tongkat di sini benda-benda tongkat, ya. Tongkat itu dipukulkan kepada batu yang cukup besar, katakanlah sebesar rumah itu batunya. Idrib bi'asakal hajar, ya, atau mungkin nggak sampai sebesar rumah ya, sebesar meja begitu. Pukullah batu itu, maka famfajarat minhu. Maka ketika selesai Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya, lalu memancarlah daripada batu itu isnata asyrata, 12 aina, 12 mata air. Setelah dipukul batu itu oleh Nabi Musa untuk memberikan minuman kepada kaumnya, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air dengan izin Allah tentunya. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Sungguh telah mengetahui kullu unasin, setiap manusia, masyrabahum, tempat minum mereka. Semua pengikut Nabi Musa yang, kenapa jumlahnya 12 mata air? Karena pengikut Nabi Musa ini juga 12 suku yang berasal daripada 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Di antaranya ada Nabi Yusuf. Nah, mereka terus beranak pinak sehingga menjadi 12 suku. Masing-masing dengan suku-sukunya menghadap kepada Nabi Musa meminta minum. Lalu masing-masing suku mengutus satu orang menghadap Nabi Musa, dan oleh Nabi Musa dipanggil untuk mendekat kepada sebuah batu. Di situ batu itu dipukul, keluarlah dari situ 12 mata air, masing-masing mengambil mata air.
kemudian dia memanggil masing-masing memanggil kaumnya untuk minum daripada mata air mereka masing-masing, ya. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Semua orang telah mengetahui tempat-tempat minum mereka. Jadi nggak ada yang pindah ke tempat minum orang lain karena perwakilan sudah dikasih petunjuk, si A tempat minumnya di sini, si B tempat minumnya di sini, si C di sini, masing-masing sesuai dengan petunjuk Nabi Musa. Dan kemudian mereka menyeru kaumnya dan mereka telah mengetahui di mana mereka akan minum karena ditunjukkan oleh perwakilannya, ya, atau kepala sukunya. Kemudian kata Allah, kulu washrabu, makanlah oleh kalian wahai Bani Israel, washrabu, dan minumlah dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun yang diberikan tadi itu adalah air, tapi setelah itu Allah kasih mereka air, nikmatilah, makanlah dan minumlah. Jadi kalau tidak ada air, mereka mungkin tidak akan makan dengan leluasa. Biasa kita kalau mau makan kan nyari air dulu. Takut nanti kalau nggak ada air kita keselet gitu ya di kerongkongan. Nah setelah ada air Allah perintahkan makanlah dengan sesukamu. Kemarin dikatakan raghadan, makanlah dengan sepuas-puasnya, washrabu, dan minumlah dengan sepuas-puasnya min rizqillah, dari segala macam rezeki Allah yang telah Allah berikan kepada kalian wahai Bani Israel. Wala ta'thau, akan tetapi kata Allah, dan janganlah engkau sekalian berkeliaran. Ta'thau itu berkeliaran, pergi ke sana dan ke sini, fil ardi, di atas muka bumi ini, di tempat mereka tinggal, dengan membuat kerusakan. Wala ta'thau fil ardi mufsidi, ya. Allah ini sebetulnya sayang sekali kepada mereka. Begitu banyak perbuatan yang mereka lakukan, ya, berupa kemungkaran, kedurhakaan, perbuatan-perbuatan yang bagi orang biasa itu sudah sangat menjengkelkan, ya, sangat membuat emosi begitu. Tapi Allah dengan kasih sayangnya masih senantiasa menyayangi Bani Israel ini karena adanya Nabi Allah di sana, itu Nabi Musa, yang senantiasa juga sabar mendakwahi mereka, melindungi mereka, memintakan apa yang mereka inginkan kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, makanlah, minumlah, tapi please, ya, mohon kalian jangan berjalan mondar-mandir di muka bumi ini dalam berbuat rusak. Nah, begitu Allah, lemah lembutnya Allah kepada mereka. Lanjut ayat berikutnya Allah mengatakan wa idz qultum ya Musa. Kita lihat terjemahan mufradatnya. Wa idz qultum ya Musa. Nah, ini masih wa idz, ya. Dan ingat juga lah, enggak selesai-selesai Allah mengangkat cerita, ya, membuat orang Yahudi ini harus flashback selalu kepada sejarah nenek moyang mereka. Orang Bani Israel itu yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, tidak mau beriman di Madinah. Dan ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel yang sekarang ada di Madinah, ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, ya, itu juga menurut saya itu salah satu bentuk ketidaksopanan mereka gitu. Memanggil nabinya dengan nama saja gitu, ya. Tidak ya Nabi Allah, ya Rasulullah, seperti sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah ada yang memanggil dengan Muhammad. Memanggilnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Tapi kalau umatnya Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa Bani Israel, manggil Musa, Musa aja. Hei Musa, gitu. Hei Musa, lan nasbira, kami ini tidak bisa sabar ala ta'amin wahidin, atas satu jenis makanan saja. Jadi kemarin mereka di atas sebelumnya kita sudah jelaskan diberikan oleh Allah makanan manna wasalwa, ya. Manna wasalwa, makanan yang mudah diterima, diambil, dinikmati seperti madu, dan salwa yaitu burung-burungan, ya. Burung elang, burung yang bisa dimakan lah, ya, seperti burung puyuh, ya, burung yang bisa dinikmati dagingnya, burung merpati dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka ini cuma satu jenis saja. Kata mereka, lan nasbira, kami tidak akan bisa bersabar kalau seandainya makanan ini cuma satu jenis saja. Nah, terus apa permintaannya? Fad'u lana rabbaka, maka mohonlah untuk kami. Nah, ini bisa kita bayangkan, Pak. Saya aja bacanya jengkel gitu, ya. Ini seperti apa kira-kira karakternya umatnya Nabi Musa ini? Ngeyel sekali, banyak permintaan sekali, menjengkelkan, ya. Tapi subhanallah, hikmah yang kita ambil adalah kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Ud'u lana fad'u lana rabbaka. Mohonlah untuk kami Tuhanmu. Padahal Tuhan mereka sebetulnya. Mereka beriman pada Nabi Musa, kenapa enggak fad'u lana rabbana? Tapi begitulah Bapak dan Ibu. Mereka itu betul-betul umat yang
apa namanya, betul-betul ngeyel begitu ya, betul-betul menjengkelkan. Serulah untuk kami Tuhanmu wahai Musa, yukhrij lana, agar dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan di atas bumi ini, berupa dari baqaliha, sayur-sayuran, wa qithaiha, kitha itu artinya ketimun ya, ketimun atau mentimun ya, wa qithaiha, mereka minta yang ecek-ecek sebetulnya, minta sayur mayur ya, wortel, kentang, buncis dan lain sebagainya. Kemudian wa qithaiha, dan ketimunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, minta bawang putih lagi ya, wa adasiha, dan kacang adas. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah pergi umroh atau haji di Saudi itu, di sarapan di hotel atau di penginapan sering kita dihidangkan makanan yang bernama adas, seperti kacang ya, kacang Arab itu yang sering kita bawa pulang buat oleh-oleh. Nah, itu adalah kacang adas yang bisa disayur, yang bisa digulai ya, warnanya kuning. Ada yang warnanya kuning, ada yang warna hitam ya. Nah, itu adas namanya. Rasanya cukup enak ya, dan banyak gizinya. Wa adasiha, minta juga kami dari bumi itu adasnya, kacang adas. Wa basoliha, begitu juga bawang merah. Tadi udah minta bawang putih, minta adas, minta lagi bawang merah. Jadi permintaannya hal yang sangat remeh-temeh. Padahal yang Allah sudah kasih al-manna wassalwa, yang enak-enak, yang lebih-lebih enak lagi dari yang mereka minta ini. Kemudian berkata, siapa yang berkata? Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada mereka, atastabdiluna, apakah kalian mau mengganti? Begitulah terjemahan yang benar ya. Atastabdiluna. Jadi bukan bertanya mau mengganti atau tidak, tapi apakah kalian tega menggantikan ya, atau kalian mau mengganti alladzi huwa adna, sesuatu yang murah ini ya, billadzi huwa khair, menukar yang mahal dengan yang murah. Mengambil yang murah, menjual yang mahal. Billadzi huwa khair. Apakah kalian mau menggantikan yang murah ini dengan yang mahal? Artinya yang mahal ditinggalkan, nggak mau manna wa salwa, maunya ketimun, wortel, kentang, bawang putih, bawang merah, adas, dan lain sebagainya. Ya, kata Nabi Musa seterusnya apa? Kalau memang itu yang kalian mau, ihbitu misra. Kalau begitu, pergilah kalian ke sebuah kota. Ya, fa inna lakum ma sa'altum. Kalau begitu cukup turun saja ke kota di tempat di mana ada penduduk. Jadi Misra di sini bukan maksudnya Mesir, negara Mesir, Egypt ya, bukan. Para mufasir, meskipun sebagian ada yang mengatakan di sini adalah Mesir, negara Mesir, tapi para mufasir, jumhur mufasir mengatakan bukan negara Mesir, tapi sebuah kota ya, umum dia. Mau kota yang mana saja, yang penting di situ ada pasar. Pergilah ke sana, carilah tuh ketimun, carilah tuh adas, carilah bawang putih, bawang merah yang kalian inginkan. Karena kalian sudah muak atau bosan dengan manna wa salwa tadi. Fa inna lakum ma sa'altum. Maka sesungguhnya untuk kalian di kota itu tadi, di Mesir itu tadi, ma sa'altum. Apa-apa yang kalian inginkan. Kemudian wa duribat alaihi mudhillah, karena mereka sifatnya seperti itu, mengganti yang baik dengan yang buruk ya. Meminta kepada Nabi Musa untuk meminta kepada Tuhannya. Maka kata Allah, wa duribat alaihi mudhillah. Akhirnya karena perangai mereka itu, tindak tanduk mereka itu, ditimpakanlah kepada mereka kehinaan. Wal maskanah, ya, adzillah artinya kehinaan, wal maskanah artinya kemiskinan. Waba'u bighadabin minallah, dan akhirnya mereka pun masuklah kepada kemurkaan Allah. Waba'u bighadabin, kembali dengan kemurkaan, artinya masuk ke dalam kemurkaan Allah. Dzalika, yang demikian itu, mereka dimurkai itu, bi annahum, bahwasanya mereka kanu yakfuruna bi ayatillah. Jadi nenek moyang kalian itu akhirnya mendapat kehinaan, kata Nabi kepada Bani Israel, yang merupakan ayat Al-Quran yang disampaikan, mendapatkan kemiskinan, kehinaan, karena sudah dimuliakan oleh Allah, disayangi oleh Allah, tapi malah mencari yang lebih rendah. Makanya kata Rasulullah, mereka, nenek moyang kalian itu, dimurkai oleh Allah. Yang demikian itu karena mereka itu, bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka itu mengingkari, kafir atau ingkar dengan ayat-ayat Allah, ya, nikmat-nikmat Allah. Ayat di sini bisa diartikan dengan nikmat-nikmat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yaqtulunal annabiyyin,
Tidak sekedar ingkar, tidak mau beriman, tidak sekedar ngeyel, atau membuat Nabi Musa sakit hati atau jengkel, tapi yang lebih apalagi yang lebih parah lagi perbuatan mereka adalah wa yaqtuluna nabiyyin. Mereka itu dulu juga membunuh para nabi-nabi. Jadi Bani Israel zaman dulu itu, sebelum Bani Israel yang zaman Nabi Muhammad itu, kerjaannya membunuh nabi. Dalam buku tafsir Ibnu Katsir saya dapatkan mereka itu dalam sehari membunuh 12.000 nabi di situ. Ya, dalam sehari. Berapa banyaknya nabi itu, Pak? Dan berapa banyaknya mereka begitu. Ya, itu dalam tafsir Ibnu Katsir yang sumbernya dari riwayat mereka juga sebetulnya ya. Nah, itu yang saya kemarin katakan, bisa kita percaya, bisa tidak kita percaya ya. Tapi itu sekedar wawasan saja. Saking banyaknya mereka membunuh para nabi bi ghairil haq, dengan tanpa kebenaran ya. Ya nggak ada lah mungkin nabi bisa dibunuh dengan kebenaran, pasti semuanya dengan tanpa kebenaran. Dzalika bima asaw, yang demikian itu mereka ditimpakan oleh Allah berupa kemurkaan tadi karena mereka durhaka kepada Allah, wa kanu ya'tadun. Bukan sekadar durhaka saja, tapi sudah melampaui batas ya. Biasanya dalam Al-Qur'an melampaui batas itu melakukan sesuatu yang bersifat hudud, ya, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk tidak dilanggar kemudian dilanggar, seperti minum khamar, berzina, ya, mencuri, yang semua itu adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, lalu dilanggar, maka jadilah mereka melampaui batas tersebut. Nah, sampai di situ Allah berhenti sebentar bercerita karena takut mungkin ya dalam persepsi kita, namanya orang kalau diceritakan terus kejelekan bukannya menjadi sadar, tapi malah mungkin sudah antipati begitu. Ya, tidak tersentuh lagi hatinya. Oh, begitu. Berarti memang benar kami ini orang jelek karena nenek moyang kami pekerjaannya semua kejelekan, kemungkaran, ya, keburukan. Ya sudahlah kalau begitu, nggak ada harapan kami beriman kepada engkau wahai Muhammad. Lalu Allah selingi dengan ayat 62 ini. Kata Allah, "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang mau beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin. As-sabiin di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang mengatakan mereka yang dimaksud dengan as-sabiin itu adalah orang-orang Majusi. Tapi ada yang mengatakan bukan orang Majusi, tapi mereka adalah orang-orang penyembah bintang. Mereka tidak memiliki syariat, cuma memiliki akidah saja. Menyembah bintang-bintang ya. Tapi tidak memiliki syariat seperti puasa, sholat dan sebagainya. Beda dengan orang Majusi yang masih memiliki syariat ya. Man amana billah, barang siapa yang beriman dengan Allah di antara mereka, wabil yaumil akhir, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Wa amila sholiha, dan berbuat amal soleh. Jadi maksudnya di sini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, walladzina hadu wan nasara was-sabiin, orang-orang yang penyembah bintang, jika mereka itu beriman dengan Allah dan hari akhir, kemudian beramal soleh. Nah, di sini mungkin sebagian Bapak dan Ibu ada yang punya interpretasi, kalau begitu ada orang Yahudi yang diakui keimanannya, meskipun tidak beriman dengan syariat Islam, tapi karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, nanti di ujung ayat lebih jelas lagi, diterima keimanannya oleh Allah, atau orang Nasrani yang kita sebut ahli kitab. Nah, di sini perlu kita jelaskan, yang dimaksud dengan orang Yahudi dan Nasrani yang diterima keimanannya oleh Allah itu adalah orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tentunya beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Allah mengatakan di sini beriman dengan Allah dan hari akhir, ini meringkas saja. Banyak dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Apakah kalau kita pahami demikian, cukup beriman dengan Allah dan hari akhir saja, kita masuk surga? Bukan begitu. Karena dua ini yang mewakili iman, ya. Tapi maksudnya adalah beriman dengan Allah juga, beriman dengan Nabi Muhammad juga, beriman dengan malaikat juga, beriman dengan Al-Quran juga, dan beriman juga dengan hari akhir. Nah, biasanya di Quran memang suka disingkat-singkat begitu. Maksudnya bukan berarti cuman, karena ada orang Yahudi dia beriman dengan Allah, orang Nasrani dia beriman dengan Allah. Perkara akidahnya sumbing, rusak, nah itu perkara yang lain. Dan mereka percaya rata-rata dengan hari kiamat. Orang Kristen, orang Nasrani, semua mereka percaya akan ada hari kiamat. Ya, wa amila sholiha, dan orang itu beramal soleh. Jadi nggak cukup beriman saja, harus diiringi dengan amal soleh, baik itu orang beriman Yahudi atau Nasrani tadi. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka balasan bagi mereka adalah bagi mereka
adalah pahala mereka inda rabbihim, ada pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim, dan mereka itu tidak ada kekhawatiran, ketakutan di dalam hati mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak merasakan sedih. Tidak takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, tidak takut tidak punya uang, tidak takut tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan, tidak takut akan ancaman berbahaya apapun, dan juga tidak sedih atas apa-apa yang telah berlalu yang tidak pernah dicapai. Ya, cita-cita yang tidak kesampaian, jodoh yang tidak yang diharapkan nggak kejadian, nggak kejadian begitu ya, nggak jadi jodohnya. Apa saja yang telah berlalu yang tidak mungkin kita raih kembali, maka orang yang beriman itu di dalam hatinya tidak merasakan dua hal ini. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Semua bertumpu kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu untuk yang masa depan nggak ada yang perlu takutkan. Ada Allah yang menjaminnya. Untuk yang telah berlalu. Semua itu akan punah, ya, tidak akan bisa kembali lagi. Dan itu juga semua itu akan berakhir nanti pada hari kiamat. Jadi kesedihan ini nggak ada, bukan sesuatu yang tidak ada batasnya. Begitu hari kiamat sudah selesai semua itu. Penyesalan duniawiah itu nggak ada gunanya lagi kan. Ya, karena hidup kita pun sudah berakhir dengan kematian dan kita menemui alam yang baru. Jadi nggak ada tidak ada yang perlu disedihkan. Berapa hari yang lalu saya melihat sebuah sebuah tulisan di Instagram, ya. Ada orang yang menulis seperti ini. Jika seseorang biasanya tidak bisa tertawa untuk satu lelucon yang sama, maka kenapa manusia masih bisa menangis berkali-kali untuk satu kesedihan yang sama? Nah, begitu. Jika orang tidak mungkin tertawa untuk lelucon yang sama. Kalau sudah ketawa sekali mendengar suatu lelucon, ya mungkin yang kedua, ketiga sudah hambar begitu ya. Sudah nggak lucu begitu istilahnya. Tapi kalau kesedihan, kenapa orang bisa sedih untuk peristiwa yang sama berkali-kali? Hari ini sedih, besok ingat lagi, sedih lagi, besok ingat lagi, sedih lagi. Tapi kalau kegembiraan, sekali aja udah hambar gitu rasanya. Nah, harusnya kan begitu juga. Kalau udah sekali sedih, ya sudah, terus lupa harusnya. Ya, karena nggak mungkin kesedihan itu berulang-ulang. Harusnya begitu, meskipun faktanya ya namanya kesedihan ya setiap ingat pasti selalu bersedih kembali. Nah, begitu sifat orang beriman. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, maksudnya di sini bukan berarti ada orang Yahudi, orang Nasrani yang tetap kekeh dengan keimanannya, nggak mau beriman dengan Nabi Muhammad, karena dia tetap beriman dengan Allah dan hari akhir dan beramal soleh menurut ajaran agamanya, lalu akan masuk surga, mendapatkan falahum ajruhum wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini bukan. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang beriman dengan kenabian Nabi Muhammad, orang-orang Nasrani yang beriman dengan Nabi Muhammad. Karena begitu Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada satupun agama lagi yang diizinkan oleh Allah untuk dianut. Orang Yahudi harus masuk pada agama Islam. Orang Nasrani harus masuk pada Islam. Jadi, kalau pengertian ahli kitab, ya orang yang nggak mau beriman, oleh Nabi diperlakukan dengan perlakuan ahli kitab. Ya, mereka silakan tetap dengan agamanya, tapi dia secara hukum agama dia kafir. Ya, dia kafir nanti kelak di akhirat kelak. Tapi karena masih ada unsur-unsur ahlul kitabnya, yang tidak bisa dipastikan apakah mereka itu termasuk bagian orang yang sudah beriman dengan kitab Injil yang telah dirubah-rubah, ya, karena mungkin pada waktu zaman Nabi itu masih ada Injil-Injil yang bagus ya, yang masih belum dirubah-rubah, sehingga mereka diperlakukan istimewa, ya, boleh menikahi wanita-wanita mereka, umat Islam boleh makan daripada masakan-masakan mereka, ya, tapi secara akidah selagi tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, maka mereka tidak dikatakan orang beriman. Kemudian ayat 63, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingat pula lah kembali wahai Bani. Kembali Allah cerita lagi soal Bani Israel ini. Kembali Allah bercerita lagi supaya Nabi Muhammad SAW bercerita lagi kepada Bani Israel yang ada di Madinah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, ya. Perjanjiannya apa? Untuk beriman dengan Allah, taat dan patuh kepada Rasul, melaksanakan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut, Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan ingat pula lah ketika kami mengangkat di atas kamu sekalian at-tur, ya. At-tur itu adalah semacam gunung atau bukit yang memiliki tumbuhan. Jadi kalau at-tur dalam bahasa Arab, gunung atau bukit yang ada
pohon-pohonan dan dedaunannya. Tapi kalau gersang saja, maka itu jabal ya. Jabal atau at-tal ya. Tapi kalau at-tur adalah gunung yang ada dedaunannya. Meskipun ketika saya pergi ke Jabal Tursina waktu dulu kuliah di Mesir, saya mendapatinya juga sudah tandus ya. Ya mungkin itu dulu karena memang dulu Jazirah Arab itu kabarnya adalah hijau, sepertinya hijaunya di negara kita di Indonesia ya. Dan sekarang sudah mulai kembali hijau, yang merupakan salah satu tanda akan sudah dekatnya hari kiamat. Karena Jazirah Arab itu dulu hijau dan akan kembali hijau, mengalir di sana sungai-sungai ya. Akan lebat hutannya, hijau seperti sedia kala. Nah, waktu itu Allah mengangkat di atas kepala mereka itu bukit Tur itu, ya, untuk supaya mereka komitmen dengan janjinya. Jadi telah berjanji dengan Allah, taat, patuh kepada nabinya, beribadah. Nah, untuk supaya mereka ini komitmen, diangkatlah gunung Tur itu di atas kepala mereka. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jadilah mereka ketika sujud melakukan sholat mereka, mata mereka itu yang kiri menengok ke bawah, yang kanan menengok ke atas. Nah, begitu disebut dalam buku tafsir. Yang satu sujud, yang satu lagi was-was, menengok ke atas, takut kalau seandainya Jabal Tur itu jatuh menimpa mereka. Begitu yang digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, khudhu ma atainakum biquwwah. Oleh karena itu, peganglah, ambillah apa-apa yang telah kami berikan kepada kamu, wahai Bani Israel, biquwwah, dengan kuat. Ambillah kitab ini, ambillah ajaran ini dengan kuat ya. Jangan setengah-setengah hati seperti yang cerita-cerita sebelumnya ya. Udah dikasih ini, minta ini, udah dipenuhi yang ini, minta lagi yang lain ya. Nah, tapi kata Allah, ambil sekarang dengan kuat, dengan komitmen yang kuat, dengan istiqomah. Ya, begitu perintah Allah kepada mereka. Enggak usah kalian berubah-ubah lagi, ya. Enggak usah ngeyel lagi, enggak usah nyinyir banyak permintaan lagi, ya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah selalu apa-apa yang ada di dalam cerita ini, la'allakum tattaqun, ya. Mudah-mudahan kalian, wahai Bani Israel yang ada di Madinah, kalian bisa bertakwa kepada Allah. Akhirnya beriman dengan kenabian Nabi Muhammad dengan iman yang utuh, iman yang ikhlas kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini bolak-balik Pak ya. Separuh kita dibawa kepada fenomena Bani Israel zaman dulu Nabi Musa. Di ujungnya kembali kita ditarik kepada Bani Israel. Ya, karena ketika berkata kum berarti kan kamu. Kamu di situ adalah Bani Israel yang ada di sekitar Nabi Muhammad waktu itu berdakwah di Madinah. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kata Allah, kalian berpaling setelah tadi diberikan Allah perlindungan ya. Batu gunung Tursina itu tidak dijatuhkan dari langit, tidak dilepaskan gantungannya sehingga mereka bisa beribadah. Kemudian summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian berpaling dari yang demikian itu setelah kalian berbuat janji pada Allah. Kalian berpaling, kalian membatalkan janji kalian, kalian lupa dengan janji kalian. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, Masya Allah ya. Maka kata Allah, maka kalaulah bukan karena karunia Allah di atas kalian, karena kasih sayang Allah di atas kalian, dan karena rahmatnya Allah, wa rahmatuhu, dan karena rahmatnya Allah atas kalian, lakuntum minal khasirin. Sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, sejauh itu mereka masih disayangi oleh Allah. Mereka berpaling, ingkar, melawan, ya, menyakiti Nabi Musa, ngeyel, nyinyir, kemudian berjanji lagi, berpaling lagi, berjanji lagi. Kemudian di sini dikatakan berpaling lagi. Tapi walaupun berpaling lagi, di sini ujungnya berpaling lagi. Tapi kata Allah, kalaulah bukan karena kasih sayang Allah dan karunia Allah, sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi, yang tidak lagi diterima taubatnya oleh Allah, ya, yang sudah dicuekin oleh Allah, nggak mau lagi diperhatikan oleh Allah, tidak ada lagi kesempatan untuk minta ini dan minta itu melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian di ayat 65 kembali Allah bercerita tentang perangai nenek moyangnya Bani Israel yang di Madinah, itu Bani Israelnya Nabi Musa. Walaqad alimtum, dan kalian juga wahai Bani Israelnya Nabi Muhammad atau Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, dan sesungguhnya telah kamu ketahui wahai Bani Israel
yang ada di sekitar Nabi Muhammad, alladzina tadau minkum, orang-orang yang melanggar di antara kalian. Nah, di antara kaliannya adalah bukan kalian yang ada di Madinah, tapi di antara golongan kalian yang ada di zaman Nabi Musa. Karena tetap dikatakan kamu karena mereka ini bagian dari nenek moyangnya kan, bagian dari nenek moyang yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu Bani Israilnya Nabi Musa, yang pada waktu itu mereka melanggar. Apa yang mereka melanggar? Mereka melanggar di hari Sabtu. Allah, kalian semua telah mengetahui wahai Bani Israel yang ada di Madinah, bahwasanya kalian dulu ya pernah melanggar di hari Sabtu. Maksudnya apa melanggar di hari Sabtu? Kita umat Islam diberikan oleh Allah keistimewaan hari raya kita hari Jumat. Kalau orang Nasrani diberikan hari rayanya hari Ahad, hari Minggu. Nah, kalau orang Yahudi diberikan oleh Allah hari rayanya dalam seminggu itu ada hari Sabtu. Nah, orang Yahudi ini, orang Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa ini, hobinya memancing Bapak dan Ibu. Tiap hari mancing terus. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat memancing. Nah, diminta oleh Allah untuk libur satu hari. Hari Sabtu, yang mungkin juga sama dengan kita, disuruh sholat Jumat atau sholat Sabtu namanya bagi mereka. Tapi mereka ngakalin begitu. Ya, mereka melampaui batas pada hari Sabtu itu. Ngakalinnya begini. Mereka secara zahirnya patuh sama Nabi Musa, tidak pergi memancing ke laut. Tapi apa yang mereka lakukan? Ada di antara mereka itu satu orang yang pintar otaknya. Ya, bukan pintar sebetulnya. Apa itu ya? Bahasa Jawanya ngapusi mungkin ya. Benar nggak ngapusi Bapak dan Ibu? Saya mohon dibetulkan kalau salah istilahnya. Ya. Menipu begitu. Ya, jadi dia rumahnya dekat dari laut. Dia gali parit dari pinggir pantai itu. Dialirkan ke rumahnya. Sehingga begitu ombak datang, air mengalir ke depan rumahnya beserta ikan-ikannya. Nah, jadi dia memang secara zahir tidak terlihat memancing, tapi tetap melakukan aktivitas mencari ikan. Nah, kira-kira gitu Pak ya. Dia tidak memancing, tapi ngapusi begitu. Mencari akal. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, dia begitu, dia bakar ikan, tercium sama orang-orang lain di hari Sabtu itu. Ini siapa ini? Kok hari Sabtu ada kecium bau ikan gitu. Nah, akhirnya didatangi. Akhirnya mereka takjub melihat praktek temannya itu. Akhirnya berlomba-lomba membuat hal yang sama di rumah-rumahnya. Nah, begitu orang yang berikutnya lagi datang, orang yang patuh, sebagian ada yang mengatakan, udahlah biar aja lah mereka iseng sendiri, mereka enjoy sendiri, kita nggak usah ikut-ikutan lah. Toh juga kan nggak pergi mancing seperti yang dilarang Nabi Musa. Akhirnya mereka ikut nongkrong-nongkrong di situ meskipun tidak membuat hal yang serupa di rumah. Nah, ini yang dicerca oleh Allah. Orang-orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mau menegakkan kebenaran, ya. Tapi ada golongan orang yang lain yang begitu melihat dia beristighfar, ya, kaget dan akhirnya dia berpaling memohon perlindungan pada Allah dari kebandelan saudara-saudara atau teman-teman mereka tersebut. Nah, ketika didatangi oleh Nabi Musa, kepergok oleh Nabi Musa, apa jawaban mereka? Kami ini kan tidak mancing katanya. Kami nggak mancing. Ikan yang datang sendiri ke depan rumah kami. Dan lagi pula, kami ngambilnya nggak hari Sabtu. Kami biarkan ikan itu masuk, malam, paginya, hari Minggu, baru kami ambil. Kan tidak melanggar. Yang dilarang kan hari Sabtu, itu pun kami nggak pergi ke pantai mancing langsung. Ikannya datang sendiri, karena dialirin parit, begitulah ya. Dan kami pun mengambilnya tidak di hari Sabtu. Kami tunggu besok pagi, hari Minggu. Subhanallah. Memang umat Bani Israil ini pintar ya. Pintarnya bukan pintar ya, licik ya. Licik atau bahasa kampung saya itu cerdik buruk. Cerdik buruk itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, cerdik tapi untuk kejahatan begitu. Fakulna lahum kunu, begitu Nabi Musa memergoki mereka dengan perbuatan mereka itu, maka kata Allah, fakulna lahum, maka kami pun mengatakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Tentunya melalui lisannya Nabi Musa. Jadilah kalian wahai orang-orang yang ingkar, ya, baik yang sengaja menggali parit di rumahnya dari laut, begitu juga yang nonton-nonton saja, yang nggak ikut menggali parit tapi nonton, membiarkan, tidak mengadukan, tidak menasihati, ya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya kata Nabi Musa, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua kera-kera yang hina. Ya, jadi kayak disumpahin begitu, Pak.
Bapak dan Ibu, disumpahin, jadilah kalian semua kera yang hina. Ternyata benar. Besoknya, begitu mereka didatangin ke rumah-rumah mereka, ternyata semua telah berubah menjadi kera. Ya, jadi meskipun ada yang mentafsirkan kera di sini bukan menjadi kera monyet atau beruk gitu ya, seperti yang kita ketahui binatang, tapi adalah artinya kalian jadi hinalah. Jadilah kalian bersifat seperti sifatnya kera. Tapi para mufassir, yang jumhur mufassirin tetap mengambil pendapat bahwasanya yang difahami di sini adalah betul-betul menjadi kera yang sebenarnya. Ya, ada ekornya, berubah mukanya menjadi wajah kera ya, karena untuk menghinakan mereka ya. Kemudian ayat selanjutnya faja'alnaha nakala lima baina yadaiha, dan kami jadikanlah yang demikian itu. Ketika mereka menjadi kera itu, kami jadikanlah dia nakalan, menjadi pengingat lima baina yadaiha wa ma khalfaha, menjadi pengingat bagi orang-orang yang melihat di sekeliling mereka, ya, orang-orang yang melihat akan jadi peringatan. Orang-orang yang tadinya hampir saja juga mau ikut-ikutan, tapi alhamdulillah tidak jadi ikut, maka itu dijadikan oleh Allah dengan dijadikannya mereka kera itu. Nah, di sini makanya kenapa kita cenderung kepada orang itu betul-betul jadi kera, karena kalau cuma sifatnya saja yang seperti kera itu nggak ngaruh gitu. Tidak sesuatu yang besar, yang menakjubkan, yang bisa jadi peringatan. Tapi karena betul-betul yang kemarin masih manusia normal, besoknya tiba-tiba sudah menjadi manusia berwajah kera ya, tangannya, kakinya, bahkan ada ekornya begitu. Nah, tujuannya supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kejadian itu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan agar juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang muttaqin, agar istiqomah dalam ketakwaan, agar tidak tergelincir, kemudian juga ikut-ikutan dengan tabiat atau sifatnya orang-orang Bani Israel pada zaman Nabi Musa tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu, tadabbur kita pada pagi hari ini yang sudah kita selesaikan ayat 66. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mentadabburinya. Dan silahkan kalau ada pertanyaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.